Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamimah dengan NIM D0103240068 dari kelas 1B Prodi D3 Akuntansi dari Politeknik Negeri Banjarmasin. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana cara membuat database menggunakan create, alter, drop, dan rename. Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa fungsi dari database. Fungsi dari database sendiri adalah untuk memudahkan identifikasi data, menghindari data ganda yang tersimpan, memudahkan akses, simpan, pembaruan, dan juga penghapusan data. Dan juga menjadi penyimpanan data dari aplikasi ataupun situs web, seperti itu. Yang pertama-tama kita harus memasuki dulu examnya. Setelah masuk akan muncul tampilan seperti ini dan kita akan mengaktifkan server Apache dan MySQL. Jadi tinggal kita klik start sampai ada kata stop, berarti server Apache dan MySQL-nya kita telah jalan seperti itu. Setelah itu kita harus ke command prompt dengan cara kita mengklik Windows plus R. Setelah muncul seperti yang digambar, kita langsung mengetik cmd, kemudian enter, atau setelah itu kita akan login sebagai root ke MySQL. Nah, sebelum itu kita harus keluar dulu dari user kita. Caranya yaitu ketik cd, lalu garing, enter, terus ketik cd lagi, exam, garing, MySQL, garing, bin, enter. Selanjutnya MySQL, garing, MySQL, strip, u, root, strip lagi, p. Dan kita enter. Maka akan muncul kalimat The MariaDB, welcome to the MariaDB monitor. Nah, berarti kita di sini sudah berhasil masuk. Setelah itu kita akan membuat database perbankan. Caranya yaitu dengan memberikan perintah create database perbankan, titik koma, lalu enter. Setelah itu kita akan melihat database yang sudah ada di dalam MySQL, yaitu dengan perintah show database, titik koma, lalu enter, dan akan muncul tabel nama-nama database. Dan di sini terlihat bahwa database perbankan ada, berarti pembuatan database perbankan kita tadi telah tersimpan. Setelah itu kita akan masuk ke database perbankan kita dengan cara mengetikkan use perbankan, titik koma, lalu enter. Setelah itu ada kata database change, berarti kita telah berhasil masuk ke dalam database perbankan kita. Setelah itu, setelah masuk ke dalam database perbankan, kita akan membuat tabel nasabah di dalam database perbankan tadi. Caranya yaitu dengan perintah create tabel nasabah, berarti kita akan membuat tabel nasabah dan di dalamnya ada ID nasabah sebagai pilotnya, integer primary key sebagai tipenya, nama nasabah juga sebagai pilotnya, 4500 sebagai tipenya. Jadi untuk varchar 45 ini maksudnya karakternya itu ada 45. Selanjutnya ada pilot alamat nasabah dan dengan tipe varchar 255. Berarti dengan karakter 255 not null. Not null ini berarti harus diisi atau tidak boleh kosong. Setelah di enter, kita akan melihat tabel yang telah kita buat, yaitu dengan perintah des nasabah atau describing atau describe nasabah, titik koma, lalu enter. Jadi akan muncul tabel yang telah kita buat. Selanjutnya yang kedua, kita akan membuat tabel cabang bank. Nah, untuk pembuatan tabel cabang bank ini juga hampir sama perintahnya, yaitu create tabel cabang bank dengan isi kode cabang bank sebagai pilotnya, varchar 20 sebagai tipenya. Setelah itu varchar 45 atau karakter sampai 45 di dalam nama cabang. Setelah itu unique not null
alamat cabang sebagai pilotnya, juga dengan karakter 255 dan not null. Setelah itu yang ketiga kita akan membuat tabel rekening dengan perintah seperti create table rekening, lalu kurung buka, nomor rekening, integer primary, K sebagai tipenya, lalu kode cabang FK sebagai filetnya dengan varchar 20, yaitu karakter sampai 20. Setelah itu ada references cabang bank, buka kurung, kode cabang, tutup kurung, on delete cascade, on update cascade, pin varchar 20, default 1, 2, 3, not null, saldo integer, default not null, enter. Nah, ternyata terjadi kesalahan atau error. Jadi errornya ini ada di jadi ada di update cascade, pin varchar 20, default 1, 2, 3, 4, not null, saldo integer, default at line 1. Jadi ada di barisan pertama. Kita akan cek terlebih dahulu. Baik, sepertinya kita ketinggalan on delete cascade. Seharusnya di sini ada on update cascade. Oke, jadi kita benarkan penulisannya. Oke, jika sudah, enter. Oke, query oke, ini berarti berhasil. Selanjutnya kita akan describe rekening, titik koma. Nah, ini dia. Oke, selanjutnya yang keempat, kita akan membuat tabel transaksi. Nah, untuk tabel transaksi ini bisa kita lihat seperti script berikut. Jadi ini tinggal diketikkan. Setelah itu kita beri perintah this transaksi, titik koma, dan akan muncul tabel yang telah kita buat. Selanjutnya di sini kita akan membuat tabel nasabah has rekening lagi. Dan untuk perintahnya yaitu create table nasabah has rekening, dan di dalamnya juga ada ID nasabah FK sebagai filetnya, integer sebagai tipenya, references nasabah, ID nasabah on delete cascade, on update cascade, nomor rekening FK sebagai filetnya, integer sebagai tipenya, lalu ada references rekening, nomor rekening on cascade, on update cascade, primary, nasabah FK, nomor rekening FK. Jadi kita ketik ini. Setelah selesai kita enter. Kita akan melihat lagi tabel yang telah kita buat dengan perintah des nasabah has rekening, titik koma, lalu enter. Nah, ini adalah tabel has rekening yang telah kita buat. Setelah kita membuat tabel-tabel baru, kita akan melihat apa saja tabel-tabel yang telah kita buat dengan perintah show tables, titik koma, enter, dan di sini akan terlihat nama-nama tabel yang telah kita buat. Selanjutnya di sini ada perintah alter. Jadi alter ini untuk menambahkan pada tabel nasabah dengan perintah alter table nasabah at tanggal lahir date not null, titik koma, enter. Selanjutnya berarti kita akan menambah tanggal lahir pada tabel nasabah. Jadi dapat kita lihat ketika kita mengetikkan des nasabah untuk melihat tabelnya, di sini tanggal lahir telah bertambah di pilotnya. Selanjutnya tadi kita telah menambahkan file tanggal lahir nih, lalu pilot tanggal lahir nih. Lalu di sini kita akan mengubah tipe pada pilot tanggal lahir tadi menjadi dengan perintah modify. Jadi di sini kita memberikan perintah alter nasabah, modify tanggal lahir, varchar 10, not null, titik koma, terus enter. Selanjutnya, ketika kita melihat tabel nasabahnya, kita akan melihat di sini bahwa tipe tanggal lahir telah berubah menjadi varchar. Jadi kita telah menambahkan tanggal lahir pada kolom pilot. Nah, sekarang kita akan menghapus pilot tersebut. Jadi ada dengan perintah drop, bisa kita ketikkan alter table nasabah drop tanggal lahir, titik koma, enter. Nah,
Setelah kita melihat tabel nasabah di sini, tidak ada lagi tanggal lahir yang telah kita tambahkan tadi. Jadi sudah terhapus. Baik. Nah, di sini kita akan mengubah nama kolom lagi dengan perintah dengan mengetikkan alter table nasabah, ceng nama nasabah, nama parcar 50 titik koma, enter. Jadi artinya ini berarti kita mengubah tabel nasabah dari nama nasabah menjadi nama dengan tipe parcar 50. Jadi yang awalnya di sini adalah nama nasabah telah tergantikan menjadi nama saja. Selanjutnya di sini kita akan mengubah nama tabel nasabahnya menjadi NSB dengan perintah rename. Jadi kita tinggal mengetikkan alter table nasabah rename to NSB, enter. Jadi untuk nama nasabah yang awalnya adalah nasabah kita ganti menjadi NSB. Selanjutnya di sini kita akan memahami apa itu SQL atau Structured Query Language, lalu DDL atau Data Definition Language, dan DML atau Data Manipulation Language. Jadi pertama-tama di sini kita akan memberikan perintah insert untuk menambahkan data pada tabel nasabah. Jadi tadi setelah kita membuat tabel nasabah, di sini kita akan menambahkan data pada tabel nasabah tersebut. Jadi kita memberikan perintah insert into nasabah values yang di dalamnya ada ID nasabah, yang angka 1 ini adalah ID nasabah, lalu diberi tanda petik Hamimah, tanda petik lagi, ini sebagai namanya, dan koma kita beri lagi tanda petik Martapura, tanda petik lagi. Nah, ini sebagai alamat nasabahnya, dan seterusnya sesuai dengan ID nasabah yang ingin kita berikan nama nasabah atau yang ingin kalian berikan, dan alamat nasabah yang ingin kalian berikan. Ketika sudah selesai, kita enter. Untuk melihat data dari tabel tersebut, kita memberikan perintah select, lalu tanda bintang, from nasabah, titik koma, lalu terlihat tampilan data dari tabel yang telah kita buat. Selanjutnya di sini kita akan mempelajari bagaimana cara di dalam tabel menggunakan perintah update. Jadi sini kita akan mengetikkan update nasabah, set alamat nasabah sama dengan Banjarbaru where ID nasabah sama dengan 4 titik koma, enter. Nah, untuk melihat tabel yang kita buat tadi atau kita tambahkan tadi, kita ketik select tanda bintang from nasabah titik koma. Nah, yang dulunya tadi sebelumnya Banjarmasin berubah menjadi Banjarbaru pada alamat nasabah dengan ID nasabah nomor 4, seperti itu. Oke, selanjutnya setelah itu kita akan memberikan perintah delete dengan perintah delete from nasabah where ID nasabah sama dengan 4 titik koma, enter. Nah, di sini jika kita ingin melihat tabel yang kita rubah tadi atau kita hapus tadi yang nomor 4 ID-nya, kita ketikkan select tanda bintang from nasabah titik koma. Di sini terlihat bahwa ID nasabah nomor 4 tadi kan masih ada, dan setelah kita perintah delete, otomatis ID nasabah nomor 4 ini sudah hilang. Selanjutnya, untuk melihat, kita akan melihat nih alamat nasabahnya aja, khusus alamat nasabahnya aja, kita bisa menggunakan perintah select tanda bintang from nasabah where alamat nasabah sama dengan tanda petik Martapura tanda petik titik koma. Nah, di sini kita akan melihat nama nasabah yang hanya atau alamat nasabah yang berasal dari Martapura, seperti itu. Nah, selanjutnya jika kita ingin melihat isi tabel sesuai nama kita bisa memberikan perintah select tanda bintang from nasabah where nama nasabah sama dengan tanda petik isti tanda petik titik koma, enter. Nah,
terjadi error. Di sini tidak diketahui kolom nama nasabah. Ternyata saya salah ketik nama nasabah. Harusnya hanya nama saja. Kita perbaiki yaitu dengan mengetikkan slash tanda bintang from nasabah where nama sama dengan tanda petik isti tanda petik titik koma enter. Nah, terlihat di sini bahwa nama dengan nama isti terlihat pada kolom atau tabel ID nasabah dengan nomor 2. Oke, baik. Selanjutnya kita akan menampilkan berdasarkan huruf dari Z sampai A dengan memberikan perintah slash tanda bintang from nasabah order by nama dash tanda petik enter. Nah, di sini diurutkan namanya dari huruf Z sampai A. Nah, selanjutnya jika kita ingin membaliknya kembali atau dari A sampai Z, yaitu dengan perintah slash tanda bintang from nasabah order by nama as tanda titik koma enter. Nah, di sini sudah tersusun kembali tanda huruf dari A sampai Z. Oke, baik. Selanjutnya ingin menampilkan satu tabel saja nih. Kebetulan saya ingin menampilkan tabel untuk nama. Jadi kita memberikan perintah sel nasabah titik nama from nasabah titik koma enter. Maka di sini akan menampilkan satu tabel, yaitu tabel nama. Selanjutnya, ketika kita ingin mencari berdasarkan awal nama kita harus memberikan perintah slash lalu tanda bintang from nasabah where nama like M lalu tanda petik M persen tanda petik 1 titik koma enter. Nah, sesuai perintah di sini telah mencari berdasarkan awal nama M saja. Jadi sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.